Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia ikut bergabung dengan Google Meeting yang sudah saya buat tadi untuk mempresentasikan komik yang sudah saya buat. Di sini karena saya berasal dari mata pelajaran biologi, jadi saya membuat komik untuk mata pelajaran biologi kelas 10 yaitu mengenai temanya ekosistem. Nah, coba kita lihat. Jadi saya panggilnya Bapak Ibu aja lah ya. Nah, ini saya buat di sini komiknya. Di sini ada pada halaman 1 kita lihat di sini temanya ekosistem. Nah, di ekosistem di sana ditampilkan ekosistem itu adalah sebuah bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dan ekosistem ini dibentuk atau disusun komponennya itulah komponen biotik dan abiotik. Nah, dari komik ini penjelasannya dapat kita lihat bahwa komponen biotik pada ekosistem itu terdiri dari produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Kemudian artinya kalau untuk produsen itu tumbuhan hijau yang merupakan organisme autotrof ya. Artinya dia bisa membuat makanan sendiri atau bisa dalam proses fotosintesis. Kemudian hewan itulah sebagai konsumen merupakan organisme heterotrof. Di sini Otan menjelaskan kepada Dolpino seperti itu. Dan ketika bersamaan dengan waktu dia menyuguhkan makanan untuk Dolpino karena Dolpino nggak bisa masak makanan sendiri. Jadi hewan dan manusia itu termasuk ke dalam organisme heterotrof, artinya mendapatkan makanan dari makhluk hidup yang lainnya. Kemudian di sini dia juga diterangkan bahwa dekomposer itu adalah contohnya pengurai berupa bakteri dan jamur, dan hewan-hewan pemakan sisa organisme lain yang sudah mati itu seperti cacing tanah, keruing, dan rayap itu termasuk ke dalam contoh dari organisme detritivor yang juga merupakan komponen biotik dari ekosistem. Kemudian kalau kita lihat komponen abiotik itu apa saja? Komponen abiotik itu terdiri dari komponen atau unsur-unsur yang tidak hidup dari suatu ekosistem, misalnya air, udara, sinar matahari, tanah, dan pantai. Di sini juga di sana digambarkan pantai itu termasuk dalam unsur abiotik dari suatu ekosistem. Berikut kita coba lanjut ke layar berikutnya atau ke halaman berikutnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jenis-jenis interaksi apa saja yang terjadi dalam komponen biotik pada ekosistem. Nah, ada interaksi yang pertama netral, itu tidak ada hubungan saling mempengaruhi. Kita lihat contohnya antara kucing dengan ayam, itu kucing tidak saling mengganggu dengan ayam dan kebutuhannya berbeda, baik itu makanan ataupun kebutuhan tempat hidup. Kemudian interaksi yang kedua predasi. Di sini contohnya antara harimau yang memakan atau mengejar kijang. Di sini predasi berarti hubungan antara predator dengan mangsa. Nah, contoh lainnya bisa kita lihat di gambar antara elang dengan kelinci, kemudian dari ikan hiu dengan ikan kecil yang ada di laut, yang hidup di laut. Kemudian interaksi berikutnya itu parasitisme. Di sini Otan memperkenalkan inilah contoh parasitisme yang terjadi pada tumbuhan. Tali putri itulah sejenis parasit yang mengisap makanan pada tumbuhan karena dia mengambil zat makanan di tumbuhan itu dari komponen floemnya. Contoh lainnya misalnya bunga rafflesia, itu dia juga termasuk tanaman parasit dan juga termasuk hubungan parasitisme. Karena tanaman rafflesia ini dia menghisap makanan dari tanaman inangnya atau tanaman yang ditumpanginya. Kita lihat selanjutnya lagi. Selain parasitisme ada lagi istilahnya komensalisme, interaksi antara makhluk hidup yang satu beruntung, yang satu lagi tidak dirugikan. Contohnya di sini penyu dengan ikan-ikan yang ada di laut. Nah, penyunya ngasih tumpangan sama ikan-ikan, tapi kebetulan lewat aja, aku nggak untung loh, nggak rugi juga nggak. Jadi ikan-ikannya beruntung dapat tumpangan, sementara si penyu tidak untung juga tidak rugi. Nah, contoh lain dari komensalisme yaitu antara anggrek dengan tanaman yang ditumpanginya. Anggrek mendapatkan keuntungan dengan dia dapat tumpangan hidup, sementara tanaman tidak dirugikan karena dia hanya numpang hidup saja, tidak mengambil makanan dari tanaman ditumpanginya. Selanjutnya kita lihat ada hubungan interaksi mutualisme, yaitu simbiosis mutualisme. Contohnya di sini antara ikan badut atau ikan nemo dengan anemon laut. Nah, anemon lautnya dapat keuntungan dari sisa makanan si ikan nemo, sementara si ikan nemo dapat perlindungan dari racun yang ada pada tubuh si anemon laut. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ada contoh lainnya antara kupu-kupu dengan tanaman bunga. Nah, bunganya dapat dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu, sementara si kupu-kupu dapat madu dari tanaman bunga. Jadi saling menguntungkan. Itu disebut dengan
mutualisme. Ada contoh lain lagi antara burung jalak dengan kerbau. Nah, kalian cari makanan di kutu-kutu badan aku ya. Nah, jadi jalaknya dapat makanan, kerbaunya bebas dari kutu. Contoh lain lagi antara buaya dengan ini namanya burung plover ya. Burung plover ini dia hobinya makan di dalam mulut buaya, jadi nyari tantangannya ekstrim. Jadi makanannya ekstrim ini. Ya ampun, ini apa dapur banyak sisa makanannya. Nah, si buaya pun dapat keuntungan, giginya jadi dibersihkan oleh si burung plover. Nah, itulah simbiosis atau hubungan interaksi mutualisme. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, tadi Dolpino nanya kalau interaksi yang terjadi antar populasi kayak apa ya, Tan? Yang tadi kan antar individu tuh. Iya ada kompetisi dan ada alulopati. Yuk kita lihat. Nah, di sini contohnya yang kompetisi itu antara harimau dengan singa berkompetisi. Nah, ini dalam rangka memperebutkan daerah. Ini daerah kekuasaan gua, kabur lo dari sini, kata si singa. Nah, harimaunya nggak mau kalah, dia berantem. Ada lagi misalnya antara si elang dengan singa dalam memperebutkan makanan. Rusa itu milikku, kata si elang. Sedangkan kata singa dia yang punya rusa. Jadi persaingan bisa dalam memperebutkan makanan, bisa dalam memperebutkan daerah kekuasaan. Nah, kalau ini sesama antelop yang ternyata memperebutkan pasangan. Jadi untuk mendapatkan pasangan mereka harus berkelahi atau bersaing dulu. Siapa yang menang dia yang dapat. Nah, terus kemudian kita lihat lagi. Nah, kini kalau ikan peliharaan nih, kamu nggak perlu bersaing untuk dapat makanan, Cong. Biar Dolpino yang ngasih, kata Dolpino karena dia pelihara ikan ya. Berikut, alelopati itu merupakan interaksi antara populasi bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghambat atau menghalangi tumbuhnya populasi lain. Nah, ini contohnya berupa gambar aja, animasi aja. Kalau contohnya misalnya pohon kamboja. Nah, kalau kita tanam pohon kamboja di sekitar rumah, itu seringnya di kuburan ya. Pohon kamboja itu biasanya di sekitar pohon itu tumbuhan lain atau rumput-rumput jarang yang bisa hidup karena si pohon kamboja akan menghasilkan zat yang bersifat alelopati, berarti menghambat pertumbuhan di sekitar pohonnya. Nanti kalau udah jarak berapa meter baru lagi ada tumbuhan atau rumput yang kita temukan. Itu namanya alelopati. Nah, berikutnya kita lihat apa saja contoh ekosistem yang bisa kita temukan di daratan. Contohnya di sini bioma hutan hujan tropis. Ini kondisi kalau kita berkunjung ke hutan tropis kayak inilah kira-kira. Ada tanamannya pohon-pohon tinggi, ada rawa-rawanya, ada burung-burung eksotis, kemudian ada rafflesia, ular, daun-daunnya besar. Kemudian kalau padang rumput, bioma padang rumput ini didominasi oleh rumput, kemudian ada pohon-pohon, hewan-hewannya sejenis rusa, burung, antelop gitu ya. Berikutnya kalau ini bioma gurun, ini contoh hewan yang paling sering kita lihat itu unta. Itu hidup di bioma gurun, di sini juga ada tumbuhan kaktus loh. Nah, itu dia menjelaskan apa tumbuhan yang bisa ditemukan di situ. Biasanya gurun panas. Nah, unta ini dia adaptif terhadap suhu panas dan bisa tahan minum berhari-hari nggak minum. Tapi sekali minumnya banyak, berember-ember. Berikut, bioma taiga atau hutan berdaun jarum. Nah, kalau kita lihat situasinya, ini biasa di daerah subtropis. Tumbuhannya konifer atau berdaun jarum, contohnya cemara, pinus. Nah, itu bioma taiga. Dan kalau kita lihat hewan yang bisa hidup di sini, misalnya beruang ya tapi di Indonesia nggak ada ya taiga. Kemudian ada lagi bioma tundra atau padang lumut. Nah, ini adalah kondisi bioma yang bisa kita temukan di daerah dekat ke kutub. Cuman nggak ada penjelasan di sini ya. Dekat ke kutub dan kondisinya ditutupi semuanya oleh lumut. Nah, berikutnya ini bioma hutan gugur ya, teman-teman. Nah, kata si panda merah. Nah, kalau pas musim gugur daunnya pada orange cantik ya. Sebelum gugur daunnya jadi orange semuanya. Jadi ini contoh hewan yang hidup di hutan musim gugur. Dan ada lagi misalnya kayak rakun, beruang madu juga ada di hutan gugur. Kemudian ini lanjutan lagi ada bioma gurun yang membuktikan bahwa di gurun ada kaktus. Nah, itu contoh-contoh dari bioma atau ekosistem bisa kita temukan. Nah, akhir cerita nih, ya itulah contoh-contoh ekosistem yang ada di darat. Untuk ekosistem air kita akan lihat lagi di kesempatan berikutnya atau bisa nanti kita cari bersama-sama di internet ya. Nah, jadi itu kira-kira lah presentasi yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Berkaitan dengan presentasi komik saya tadi. Gimana Pak?
Gimana Pak? Hubungan antar ekosistem, ada parasit, ada Rafflesia ternyata juga gitu Bu ya. Parasit juga. Parasit, iya Pak. Ya, termasuk tumbuhan parasit karena Rafflesia ini kan nggak bisa menghasilkan makanan sendiri karena nggak punya klorofil. Jadi hidupnya numpang di tumbuhan lain. Jadi walaupun kalau kita biasanya sering lihat Rafflesia itu di tanah hidupnya, walaupun sebenarnya dia nggak mengambil makanan dari tanah, cuman ada bagian dari akarnya itu nanti mencari tumbuhan terdekat untuk mengambil atau menghisap makanan dari tumbuhan yang terdekat dengan dia gitu. Ya, walaupun tumbuhan di sekitarnya nggak sampai mati sih dibikin, cuman tetap aja merugikan karena dia mengambil makanan dari tumbuhan yang ada di dekatnya gitu Pak. Ya, rasanya nggak udah cukup ya Pak ya. Iya, makasih banyak ya Pak ya udah ikut dalam gabung dalam presentasi komiknya Bapak yang Bapak Puspuan Doko dengan Ibu Nikmatul juga walaupun mungkin nggak tampil videonya. Bapak Gugut makasih banyak udah mengomentari ya. Makasih demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu. Makasih Pak, Bapak juga sukses, Bapak Ibu. Saya tutup lagi Pak. Tapi sayang saya nggak ikut tapi karena keadaan aja nggak ngumpulkan ini. Oh iya, sayang sekali Pak. Tapi masih ada waktu sampai jam 11 nanti malam Pak. Coba aja dulu. Iya, tapi udah. Saya nggak apa-apa. Yang 21 aja. Iya.